Baiklah, selamat siang semuanya kepada kawan-kawan dan rekan-rekan. Kami di sini dari kelompok 4 dalam metode penelitian kuantitatif akan mempresentasikan tentang progres laporan penelitian kuantitatif dengan judul pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat pengguna mobile banking di Kota Jambi dengan dosen pengampu dengan Bapak Nafar Karim dan Bapak Raditya Eko. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri Algipan dengan NIM H1A12036, lalu ada Heru Prayuda Suryadi dengan NIM H1A12056, lalu ada Herlangga Pratama Putra dengan NIM H1A12070, dan ada Dian Artanoli dengan NIM H1A12009. Lalu kita akan langsung masuk kepada latar belakang, latar belakang masalah. Era yang semakin bercanggih ini membuat setiap individu merasakan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan. Dia berbankan sebagai lembaga yang terus berkembang melihat peluang yang begitu besar dari kondisi tersebut. Telah diluncurkan sebuah aplikasi layanan perbankan berbasis mobile, yang lebih dikenal dengan istilah layanan mobile banking atau m-banking. Layanan ini ditunjukkan untuk memudahkan para nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan dan teknologi yang dapat membantu mereka mengatur transaksi finansialnya dengan lebih cepat dan mudah. Upaya perwujudan program GNNP membawa banyak inovasi yang dilakukan oleh para perbankan untuk membuat nasabahnya dapat merasakan kemudahan, keamanan, dan keefisienan dari layanan non-tunai yang salah satunya dalam wujud layanan mobile banking ini. Melihat dalam artikel yang ditulis oleh Maulana yang dipublikasikan melalui Sharing Vision, didapatkan data total pertumbuhan penggunaan SMS atau mobile banking dari 4 bank Indonesia mencapai angka 23,65 juta pengguna di awal tahun 2015. Jumlah tersebut naik 25% dari jumlah pengguna SMS atau mobile banking pada 2014 yang mencapai 18,8 juta pengguna. Lalu masuk kepada rumusan masalah, di mana pengaruh minat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana salah satunya adalah kemudahan akses pemakaiannya. Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh pendapat masyarakat terhadap mobile banking dan apa saja manfaat dari penggunaan mobile banking. Lalu kita masuk kepada tujuan penelitian, di mana kami membagi dua, yaitu untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap mobile banking dan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan pada penggunaan mobile banking. Lalu ada manfaat penelitian dengan dua bagian, di mana A, berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penggunaan ataupun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai salah satu karya ilmiah. Maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kekuatan khususnya mengenai penerapan sistem mobile banking di Kota Jambi. Lalu yang B, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan sebagai referensi ilmiah bagi penulis berikutnya. Lalu masuk pada landasan teori. Adanya penjelasan mengenai teori dan konsep yang termasuk pada penelitian ini, di mana teori merupakan perangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis dan digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu pertama teori pelayanan, dua teori finansial teknologi, dan tiga teori perilaku konsumen. Lalu terdapat kerangka berpikir dengan kelompokannya membuat seperti ini, di mana ada tiga kotak, yaitu perceived usefulness, perceived use of use, dan hypothesis of applicability, di mana H1 plus, H2 plus, H3 plus, dan aku menuju kepada ini, kepada BH, for our intention to use. Lalu terdapat hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Awal adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kualitas layanan mobile banking atau X terhadap kekuatan nasabah atau Y. Sedangkan H1 adalah hipotesis yang mengatakan bahwa ada pengaruh atau perbedaan antara X dan Y. HO yaitu tidak ada pengaruh antara kualitas layanan mobile banking terhadap tingkat kepuasan nasabah. H1 ada pengaruh antara kualitas layanan mobile banking terhadap tingkat kepuasan nasabah. Lalu metode penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian dilakukan pada nasabah Bank BRI, BCA, Mandiri, dan BNI dalam kuesioner yang disebar pada tanggal 4 November 2022 sampai pada tanggal 8 November 2022 mengambil fokus penelitian pada Kota Jambi. Lalu rancangan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau scoring. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap penguasaan nasabah pada bank BRI, BNI, BCA, dan Mandiri. Lalu ada populasi dan sumber. Populasi dari penelitian ini adalah nasabah mobile banking BRI, BCA, Mandiri, BNI, dan Mandiri di Kota Jambi yang berjumlah 100 nasabah atau responden. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Lalu rumus penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar
dikalikan dengan T kuadrat dengan keterangan N itu sama dengan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, E merupakan batas toleransi kesalahan 5% atau 0,05. Maka berdasarkan rumus di atas didapatkan sampel yaitu N sama dengan 100 per 1 tambah 100 kali 0,05 pangkatkan 2 sama dengan 80. Maka dari hasil perhitungan rumus di atas dan menentukan jumlah sampel diperoleh sebanyak 80 orang responden nasabah mobile banking yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lalu ada sumber data. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan disusun untuk penelitian yang dilakukan. Data primer diperoleh langsung dari responden berupa jawaban terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, majalah, skripsi, dan literatur yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, serta bahan pustaka atau laporan lainnya yang merupakan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, meliputi kuesioner dan observasi. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun metode dan instrumen pengukuran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah skala Likert 5 poin. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk ini ada skala Likert yang akan digunakan dalam penilaian ini. Skor skala Likert, di mana pertanyaan jawabannya ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dengan skornya, sangat setuju 1, setuju 2, ragu-ragu 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju 5. Nah, kami akan membagikan tentang hasil pengolahan, hasil pembagian data, dan maaf sebelumnya, kami akan memberikan hasil pengumpulan data yang telah kami lakukan sebanyak 100 responden, di mana sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat dari jenis kelamin, lalu terdapat usia, hasil-hasil yang kami dapat, lalu nasabah bank yang kami dapat, di mana ada 4 yaitu BRI, BCA Mandiri, dan BNI. Lalu terdapat pertanyaan-pertanyaan di mana terdapat 20 pertanyaan dengan hasil pengumpulan datanya adalah sebagai berikut, di mana ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, dan nomor 20. Itulah adalah hasil dari pengumpulan data yang kami terima. Lalu kita masuk pada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengumpulkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasikan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 3 bentuk uji untuk dapat menghasilkan, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Lalu kita masuk kepada uji kualitas data, di mana kami membagi dua, di mana uji validitas digunakan untuk mengukur tak atau validnya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan kuesioner valid atau tidaknya setiap pernyataan ditentukan oleh besar yang didapat dengan menggunakan korelasi, di mana taraf signifikan atau A sama dengan 5%. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka variabel tersebut valid, dan sebaliknya jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel tersebut tidak valid. Lalu ada uji reliabilitas. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Alpha-Crombie batch. Jika nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,5, maka kuesioner tersebut reliable. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitas atau N-nya lebih besar dari 0,6. Tanpa pengujian uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha-Crombie batch. Metode Alpha-Crombie batch mempunyai nilai yang harus dicapai atau nilai yang dikatakan reliable. Lalu kita masuk kepada uji asumsi data, di mana terdapat dua, yaitu uji normalitas diartikan sebagai usaha untuk menentukan apakah data variabel X dan Y diteliti merupakan distribusi normal atau tidak. Kriteria pengujiannya sebagai berikut. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Lalu ada uji linearitas, di mana pengujian data dengan mencari persamaan garis regresi variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan garis regresi yang dibuat, kemudian diuji kepada
Artinya koefisien garis regresi linearitasnya. Linearity lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan linear. Sedangkan pilih deviation of from linearity lebih kecil dari 0,05 maka tidak dapat hubungan yang linear. Lalu terdapat uji hipotesis, di mana kami membagi tiga. Yang pertama, uji korelasi digunakan untuk menganalisis korelasi terhadap variabel penelitian. Dalam uji ini, peneliti menggunakan analisis korelasi produk momen. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi disimbolkan R. Koefisien korelasi R memiliki nilai antara -1, di mana jika R bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai R plus 1, semakin kecil korelasinya, demikian pula sebaliknya. Jika R bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai R ke -1, maka semakin dekat korelasinya, demikian sebaliknya. Dan R bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Dan jika R bernilai plus 1 atau -1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Lalu ada koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu variabel bebas menentukan perubahan nilai variabel serikat. Karena nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Koefisien determinasi atau koefisien penentu artinya penyebab perubahan pada variabel Y datang dari variabel X sebesar R2. Nilai R2 yang kecil atau mendekati 0 berarti kemampuan variabel bebas saya menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Sedangkan jika nilai R2 mendekati 1, maka kemampuan variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Koefisien determinasi R merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantinya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi atau perubahan variabel tergantungnya. Lalu terakhir ada regresi, yang merupakan suatu alat ukur digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Tujuh regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data di mana terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Di mana variabel tersebut bersifat kausal atau berpengaruh. Secara umum, persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Dengan keterangan Y sama dengan nilai yang diprediksikan atau nilai variabel dependen. A sama dengan konstantan apabila X sama dengan 0. B koefisien regresi ya, atau nilai peningkatan atau penurunan. Dan X adalah nilai variabel dan dependen. Baiklah, itulah hasil dari progres dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata dalam presentasi ini. Terima kasih dan selamat siang.